Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Esario. Saya adalah CEO dari Sirtanio Organik Indonesia dan juga founder dari Satu Atap Coworkshare Surabaya. Saya sekarang menjabat sebagai seorang CEO di satu perusahaan namanya Sirtanio Organik Indonesia, yaitu sebuah perusahaan produsen beras organik yang mana kita melakukan pemberdayaan petani di daerah Jawa Timur bagian timur, yang mana kita punya visi untuk mengkonversi lahan pertanian mereka dari non-organik menjadi organik, dan produknya kemudian kami pasarkan ke seluruh Indonesia, dan tahun kemarin kita sempat ekspor ke Italia dan Afrika. So, kali ini kita akan membahas mengenai cara jualan baru pada saat pandemi COVID-19. Nah, gimana tuh cara buat jualan barunya, itu yang akan kita bahas abis ini. Kenapa harus kita jualan baru pada saat COVID? Ada banyak hal sebenarnya. Yang pertama, yang paling krusial adalah customer itu rupanya pada saat COVID-19 seperti ini tidak mau keluar rumah. Itu jadi masalah sebenarnya. Yang kedua, keputusan pemerintah untuk seluruh perusahaan melakukan WFH, work from home, dan PSBB juga membuat karakter customer berubah. Itu kenapa cara jualannya juga harus berubah. Yang ketiga, sebenarnya yang harus teman-teman resapi adalah customer tersebut tidak mengurangi budget belanja, cuman berubah alokasinya saja. Yang tadinya mereka mungkin ke pasar, sekarang mereka menuju ke pasar online. Oke? Yang keempat, rupanya menuju ke sini, customer lebih memperhatikan yang namanya kesehatan. Bagaimana teman-teman bisa berjualan baru dengan melihat faktor kesehatan sebagai added value di produknya teman-teman. Dan yang kelima, rupanya traffic penggunaan internet saat ini meningkat drastis. Produk-produk yang bunyinya online dan bisa diakses cepat lewat handphone ataupun lewat laptop, itu menjadi keunggulan tersendiri untuk produk teman-teman. Pertanyaannya, teman-teman udah siap belum untuk berjualan baru di era COVID-19 seperti ini? Sobat Balatkop harus tahu bahwa era COVID-19 dan pandemik ini memberikan efek terhadap para UMKM dan juga pengusaha khususnya. Tapi ada beberapa efek, baik itu efek positif dan juga efek negatif. Bagi teman-teman yang belum mulai mendapatkan efek positif akan COVID-19, jangan-jangan yang salah cara jualannya. Nah, kali ini saya akan memberikan 5 tips bagaimana cara jualan baru di era COVID-19. Tips yang pertama buat Sobat Balatkop adalah bertransformasi dari offline ke online atau dari offline ke daring. Oke, analogi yang saya akan berikan ini adalah analogi sangat simpel sekali. Bayangkan Sobat Balatkop sekarang punya offline store atau toko. Apa yang Sobat Balatkop lakukan? Yang pertama dilakukan adalah membangun toko tersebut, benar? Melakukan konstruksi agar bangunan tersebut jadi, melakukan desain, terus melakukan layouting agar tempatnya di sini, oh tempat bajunya di sini, tempat sepatunya di sini, atau tempat snacknya di situ. Itu yang Sobat Balatkop akan lakukan. Yang kedua akan dilakukan adalah membuat promosi, buat flyer, buat brosur, melakukan promosi ke teman-teman, ngajak orang agar datang ke store tersebut. Itu yang kita lakukan kalau kita punya offline store. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah biasanya melakukan stocking barang ke store tersebut. Benar? Teman-teman perlu barang untuk bisa di-display di toko tersebut. Itu kalau kita misalkan ngomongin offline store. Nah, pada saat kita bertransformasi menuju ke online store, caranya berbeda. Pada saat kita tadi di offline store, harapan kita orang datang ke tempat kita karena apa? Yang pertama, lokasi kita strategis. Yang kedua, biasanya tokonya terang benderang dan menarik orang buat datang. Yang ketiga, barang-barang yang kita display bagus-bagus. Yang keempat, baru mereka ngelihat harganya menarik. Biasanya itu semua tidak akan menjadi sales apabila pelayan kita rupanya tidak aktif untuk menjual produk. Itu harus terintegrasi sehingga pada saat orang datang ke toko offline store
Sobat Balatkop akhirnya dia mau membeli produk tersebut. Konsep offline tersebut, gimana caranya kita transformasikan menjadi online? Ini yang agak menarik. Sama seperti kita pengen buat offline store, kita membuat online store dengan cara yang sama. Yang pertama, kita konstruksikan dulu tempatnya. Tapi bedanya, kalau misalkan offline store, konstruksi tempatnya bangunan. Tapi kalau di online store, konstruksi tempatnya bisa marketplace, bisa website, bisa sosial media. Nah, mendatangkan orang ke online store sama caranya. Bedanya adalah kalau di offline, orangnya datang. Tapi kalau di online, kita namakan sebagai traffic. Orang yang masuk ke online shop kita atau ke website kita untuk melihat produk-produk kita, itu dinamakan traffic. Semakin banyak orang yang datang, kemungkinan membelinya semakin bagus. Oke? Masalahnya, pada saat Sobat Balatkop punya tempat secara online, didatengin orang apa enggak? Apa yang membuat mereka datang? Banyak hal. Satu, sama seperti offline store, kita harus melakukan promosi. Dua, sama kayak offline store, dibagusin online shopnya. Sama juga sama offline store, kita punya stok di situ. Jadi, Sobat Balatkop sekarang bisa berpikir, kalaupun kita membangun offline store dengan modal tertentu, kenapa kita tidak mengeluarkan modal tertentu juga untuk membangun online shop itu? Analogi ini analogi yang sangat simpel. Poinnya adalah mendatangkan orang ke toko kita, baik itu offline atau online, membuat dia membeli produk kita, baru yang terakhir, membuat dia membeli kembali. Tips yang kedua adalah Sobat Balatkop harus punya merchant di banyak marketplace. Merchant itu apa, Pak? Merchant itu adalah toko online atau akun tertentu di sebuah marketplace atau di sebuah platform. Oke, yang pertama sarannya adalah minimal ada 3 platform. Kalau teman-teman jual produk makanan berarti minimal harus ada di Gojek ataupun di Grab. Saya sebut merek, yang ngurus lah ya. Yang kedua, kalau misalkan produknya Sobat Balatkop adalah produk UMKM yang bentuknya kria dan memang tahan lama dan tidak butuh jangka waktu kadaluarsa yang pendek, berarti harus ada di minimal 3. Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Menarik kalau misalkan pengen menggrab pasar selain di Indonesia. Oke, yang kedua yang harus dilakukan setelah punya merchant di banyak marketplace, yang kedua lakukan foto produk dan post minimal 1 konten di marketplace tersebut dan nyambung juga ke sosial media Sobat Balatkop. Kenapa harus foto, Pak? Pertanyaannya. Ya jelas, biar bisa dilihat. Nah, pertanyaannya adalah, Sobat Balatkop pasti tidak pede. Oh, saya nggak pintar fotografi, saya nggak pintar produk agar bisa semenarik itu. Tidak penting. Kenapa? Karena di marketplace, kita para pelanggan juga cuma lihat-lihat doang. Kita nggak ngeliat itu barangnya bagus apa enggak, yang kita fotonya bagus apa enggak, tapi yang kita lihat adalah kualitasnya bagus atau enggak, atau harganya murah atau enggak sebenarnya. Yang ketiga, di marketplace tersebut gimana caranya harus ada stok dan kasih harga terbaik. Berapa harga terbaik? Sobat Balatkop yang lebih mengerti. Kasih penjelasan yang sejelas-jelasnya. Contoh, baju. Kasih penjelasan ukurannya apa, bahannya apa. Kalau misalkan di ukuran, dikasih berapa kali berapa, misal. Yang keempat, minimum, ini yang saran yang bisa menjadi tricky, bisa juga menjadi saran yang tidak diikutin. Yaitu, di satu marketplace, siapkan 4 tumbal toko. Tahu maksudnya? Maksudnya adalah, kita punya satu toko utama. Namanya misal toko Jaya Abadi gitu. Kita jual sepatu misalkan. Siapkan 4 toko lain, Jaya Abadi yang lain, tapi mungkin diganti Suka Abadi atau apalah itu, 4 toko lainnya, yang menjual produk yang sama dengan harga lebih mahal. Tujuannya apa? Kalau misalkan dia membeli di toko 4 tersebut dengan harga yang lebih mahal, oke, marginnya lebih gede, alhamdulillah. Tapi targetnya adalah mereka akan mencari produk yang sama dan akhirnya masuk ke toko utamanya
punya Sobat Balatkop. Apakah susah? Enggak, tinggal buat akunnya aja. Minimal 5 per 1 platform. Nah, pada saat teman-teman bisa buat 5 store minimal di satu marketplace, tujuannya adalah memperbanyak traffic. Mereka mencari satu produk, tapi mereka datang ke toko itu-itu aja, yang mana itu punyanya Sobat Balatkop. Oke, saran selanjutnya adalah selalu responsif terhadap chat pelanggan. Saya dulu mengalami, saya punya toko di salah satu merchant di Tokopedia, terus ada yang ngechat mau pesen beras. Akhirnya tidak jadi sales. Kenapa? Nggak saya bales. Kenapa? Karena chat tersebut masuknya biasanya ke email. Dari email baru kita dapat notifikasi di marketplace bahwa ada yang melakukan chat ke kita. Teman-teman harus siapkan admin tertentu untuk bisa ngecek itu tiap hari. Bayangkan admin tersebut adalah pelanggannya Sobat Balatkop waktu dulu di offline store. Sekarang cuma dimodelin HP. Murah kok, 1,5 juta sebenarnya, 800.000 malah udah bisa dapat Android yang bisa buka merchant. Chat pelanggan tersebut belum tentu bisa menjadi konversi menjadi sales. Kenapa? Dia cuma tanya-tanya, sama kayak ada orang datang ke offline store teman-teman, cuman nanya doang. Berapa harganya, ada nggak ukurannya, bisa beli bisa enggak kan? Kemungkinannya kalau pakai hukum Pareto 10/2, dari 10 yang tanya 2 yang beli. Jadi kalau ada yang tanya dan mereka tidak beli, jangan patah semangat. Oke? Setelah itu mereka pasti akan melakukan sales dan akan membeli produk tersebut. Akan gagal jika Sobat Balatkop tidak mengirim barang tersebut dalam waktu 3x24 jam. Itu kenapa Sobat Balatkop harus menjamin bahwa barang tersebut bisa dikirim 3x24 jam. Saran terakhir dari tips ini adalah gimana caranya marketplace tersebut atau merchant tersebut bisa tersambungkan ke sosial media Sobat Balatkop. Sehingga pada saat di sosial media Sobat Balatkop melakukan posting tertentu, dia akan masuk ke link untuk Sobat Balatkop berjualan di marketplace tersebut. Sekian video kali ini, kita akan ketemu lagi di episode bagian kedua.